Satu hal yang cukup menarik pada gelaran GP Monaco akhir pekan ini adalah sejumlah tim memberikan desain sayap belakang yang lumayan unik, terutama Mercedes, Red Bull, dan McLaren. Mereka memakai desain yang cukup radikal di area aktuator sayap belakangnya, yang ditambahkan semacam sayap aerodinamika. Seperti yang kita tahu, pada GP Monaco, FIA memutuskan untuk tidak memperbolehkan elemen aeroaktif dipakai, dengan tidak memasang zona straight mode karena alasan safety, mengingat sirkuit jalanan Monte Carlo yang sempit, serta memerlukan grip optimal meskipun di lurusan. Karena aeroaktif tidak terpakai, sejumlah tim muncul ide untuk eksploitasi aktuator flap sayap belakang untuk dipakai sebagai elemen aerodinamika. Hal itu mengingat di GP Monaco, segalanya adalah soal besar-besaran downforce serta grip. Mereka bisa memaksimalkan itu dengan menambahkan sayap aero di aktuator flap. Drag juga bukanlah urusan, karena di Monaco lurusannya pendek, dan power mesin tidak begitu berpengaruh di sana. Sebelum ini sempat ada usulan jika apakah tim diperbolehkan untuk melepas aktuatornya dari sayap belakang dan depan, untuk membuat lajur airflow yang lebih clean. FIA pada awalnya menolak usulan tersebut, karena mereka tidak ingin mengubah struktur dari regulasi aeroaktifnya. Namun pada akhirnya, FIA sepakat untuk memperbolehkan tim melepas aktuator, yang kemudian membuka ide alih-alih melepaskannya secara total, tapi lebih baik dimanfaatkan untuk eksploitasi aerodinamika. Karena aktuatornya tidak difungsikan sebagai bagian integral ke sistem aeroaktif yang tidak dipakai di GP Monaco, artinya tim punya kebebasan untuk mendesain aktuator tersebut sesuai dengan kebutuhan aero mereka. Inspirasi utama dari ide ini sebenarnya ada pada desain aktuator Alpine di GP Kanada, yang dimanfaatkan untuk keuntungan aero di seputar downforce bagian belakang. Dari situ, tim seperti Mercedes, Red Bull, dan McLaren kemudian menerapkan solusi yang jauh lebih advance dengan pengecualian yang diberikan FIA pada GP Monaco. Paling kompleks tentu adalah milik Mercedes dengan 4 kelompok winglet yang bertumpuk dan posisinya cukup tinggi dari sayap belakang. Winglet paling depan sebagai pengkondisi airflow supaya bisa terbagi menuju 3 layer cascade di belakangnya. Dari desainnya jelas kalau winglet di aktuator ini punya fungsi untuk mengalirkan airflow ke atas atau upwash untuk memperkuat kinerja sayap belakang dalam memproduksi downforce. Posisinya yang cukup tinggi membuatnya bisa menangkap clear air lebih banyak, yang membuat kinerja wingletnya jadi lebih efisien. Masing-masing layer winglet juga diberikan elemen journey flap untuk menjaga airflow tetap menempel di sana, demi optimalkan downforce yang dihasilkan. Fungsi sekunder dan mungkin jadi yang paling diincar dari winglet aktuator adalah perannya yang selain berdampak di sayap belakang, tapi juga bisa membuat kinerja diffuser jadi lebih optimal. Layer winglet paling belakang tersambung langsung ke lekukan flap sayap belakang, yang jika ditarik ke bawah, maka itu berhubungan ke airflow buangan dari diffuser, yang sama-sama mengalir secara upwash atau ke atas. Desain winglet ini bisa menambah daya hisap atau daya lontar, yang bisa memperkuat cara kerja diffuser, yang ujungnya akan meningkatkan downforce keseluruhan di area ban belakang. Mercedes yang paling ekstrim dalam mendesain winglet aktuatornya untuk mendapatkan tambahan maksimal demi downforce sekuat mungkin di sirkuit Monaco. Desain dari McLaren juga termasuk menarik, dengan 3 winglet yang saling bertumpuk di bagian depan, dengan desain seperti scoop untuk menangkap airflow dari depan secara optimal. Meski sekilas seperti gantungan plastik, tapi ini adalah desain yang dianggap paling rapi, karena airflow di tengah sayap belakang akan diarahkan dan dipercepat secara simetris. Winglet paling belakangnya tidak sebesar milik Mercedes, namun desain scoop dari 3 winglet di depan seharusnya sudah cukup untuk memperkuat kinerja sayap belakang secara keseluruhan. Sementara itu, desain milik Red Bull bentuknya seperti anak anjing, dengan memakai bentuk yang menyerupai mini rear wing dengan end plate sebagai pengkondisi airflow yang mengalir di winglet. Tidak seeksploitatif Mercedes atau McLaren, namun pada intinya Red Bull memanfaatkan ruang yang sama untuk memperkuat upwash demi downforce yang lebih optimal di area belakang. Bedanya adalah Red Bull lebih berfokus pada aliran angin yang lebih rapi, dengan cara mereka memberikan pengkondisi airflow seperti end plate di bagian pinggirnya. Bukan cuma 3 tim ini saja yang menerapkan trik aktuator winglet di Monaco, namun ada juga Audi yang memasangnya di atas flap belakang, kemudian Racing Bulls dan Cadillac. Namun memang bentuknya tidak seaneh tim-tim besar, karena pengembangannya tentu juga lebih terbatas. Komponen tambahan ini juga dianggap solusi yang sangat efisien, terutama dari segi biaya, karena pembuatannya hanya memerlukan 3D printing dengan ongkos yang tidak sampai 12 juta rupiah per komponen. Namun efeknya dinilai lumayan signifikan dalam membantu maksimalkan downforce di Monaco.
Desain winglet aktuator ini memang harus diakui tidak terlalu estetik ketika dipandang atau kurang lebih sama seperti inovasi X-Wing atau Mirror Wing yang pernah diuji coba di Monaco pada awal 2000-an dulu. Tapi desain semacam ini memang dikhususkan untuk Monaco saja. Dan prediksi kami, FIA kemungkinan besar akan melarang praktek serupa tahun depan. Karena selain tidak baik dengan perang aero yang terlalu masif, secara tampilan juga kurang enak dipandang. Tapi ada satu yang aneh. Bagaimana dengan Ferrari? Apakah mereka juga memakai trik yang sama? Well, dari GP Monaco kemarin, Ferrari tidak terlihat menambahkan elemen winglet di sayap belakangnya. Dan spesifikasinya masih serupa, seperti balapan-balapan sebelumnya. Alasannya adalah Ferrari menilai kalau downforce belakang mereka sudah sangat efisien. Dengan adanya inovasi winglet knalpot atau FTM, yang jadi sorotan sejak pramusim. Inovasi ini fungsinya serupa dengan aktuator winglet di Monaco, yaitu sebagai ekstensi airflow dari bawah diffuser untuk meningkatkan kinerjanya dalam membuat downforce. Ferrari menganggap inovasi mereka itu sudah cukup untuk membuat SF26 punya downforce yang besar dalam melibas sirkuit Monte Carlo, yang setidaknya terbukti pada sesi latihan bebas kemarin. Charles Leclerc dan Lewis Hamilton secara bergantian memimpin dua sesi latihan bebas pembuka GP Monaco, sebagai penanda bahwa Ferrari jadi kandidat terkuat untuk meraih pole serta kemenangan akhir pekan ini. Ferrari dalam beberapa tahun terakhir memang terbukti mampu tampilkan sesuatu yang spesial di GP Monaco, seperti pole tidak terduga Leclerc di 2021 dan konsisten di barisan tiga besar dalam 4 tahun terakhir. Tahun ini hal yang sama kembali terjadi dengan Ferrari yang jadi unggulan di Monaco, karena karakter SF26 yang memang cocok di sana. Sepanjang musim ini kekuatan sasis serta aerodinamika Ferrari selalu tertutupi oleh dua kelemahan utama mereka di aspek power mesin, serta kurang lincah di tikungan cepat. Dua kelemahan itu tidak ada di Monaco, dan karena karakter trek yang sempit serta banyak tikungan lambat, otomatis keunggulan aero serta sasis SF26 akan sangat diandalkan. Namun satu hal yang harus digarisbawahi adalah Monaco bukan cuma perkara downforce, namun mechanical suspensi juga jadi faktor krusial. Untuk dapatkan catatan waktu yang optimal di Monaco, pembalap harus berani melibas curb sebanyak mungkin, terutama di area novel chicane dan swimming pool yang butuh mechanical suspensi yang bagus. Disinilah justru keunggulan Ferrari yang jadi pembeda dari Red Bull serta Mercedes. SF26 sepertinya punya komponen suspensi terbaik di grid saat ini, karena mobilnya bisa melibas curb dengan agresif tanpa kehilangan grip dan membuat pembalapnya bisa fokus ke traksi yang bagus saat exit tikungan. Berbeda dengan Mercedes atau Red Bull yang nampak lebih liar saat melibas curb di area swimming pool, terutama RB22 yang terlihat cukup keras suspensinya. Kombinasi antara downforce besar dan mechanical suspensi yang oke membuat Ferrari cukup diunggulkan sepanjang GP Monaco. Namun gap di sesi latihan bebas kedua masih tergolong tipis antara Ferrari dengan Max Verstappen yang bisa huni posisi ketiga. Skuad Maranello masih harus berikan optimalisasi yang lebih bagus supaya meningkatkan kepercayaan diri Charles Leclerc dan Lewis Hamilton dalam melibas sektor 2 dan sektor ketiga yang sangat krusial untuk kunci barisan terdepan di kualifikasi. Memang lebih baik tifosi jangan jumawa dulu, mengingat kebiasaan Ferrari yang suka ajaib saat kualifikasi tiba. Namun percayalah, dua balapan di mana Ferrari bisa diandalkan adalah di Monaco dan Monza. Apalagi mereka membawa misi untuk meraih kemenangan pertamanya sejak 2024 silam. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.